Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan nikmat kepada kita sehingga sampai saat ini kita masih dikaruniakan lezatnya iman serta manisnya Islam. Dan salah satu bentuk real yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita saat ini, kita dipertemukan kembali di dalam suatu majelis yang insya Allah Subhanahu wa taala diridhoinya. Majelisnya malaikat, majlisud dzikir, yang membahas di sana ayat-ayat Allah serta hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ayyuhal hadirun wal hadirat rahimanallahu wa iyyakum. Insyaallah taala sebagaimana biasa kita akan lanjutkan kajian kita dari tafsir Al-Quranul Karim karya Al-Imam Abdurrahman An-Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, yang mana kita sudah masuk ke beberapa ayat daripada surat Al-Baqarah. Pada pertemuan yang lalu telah dibahas tentang bahwasanya keberadaan Al-Quran yang tidak diragukan lagi kebenarannya dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kenyataan bahwasanya Al-Quran merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka yang bertakwa? Allah sebutkan bahwasanya mereka orang-orang yang beriman dengan perkara yang gaib. Ini syarat pertama untuk menjadi orang yang bertakwa. Mereka yang beriman dengan perkara-perkara yang gaib. Apa perkara yang gaib? Perkara yang gaib sangatlah luas. Tidak identik dengan alam-alam jin dan alam malaikat saja. Bukan. Tapi perkara yang gaib mencakup
segala perkara yang tidak bisa dicerna oleh panca indera. Tidak bisa dilihat oleh mata kepala. Tidak bisa dirasakan oleh indera perasa. Dan yang paling dituntut seorang mukmin untuk beriman dengan perkara yang gaib tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tentang zat Allah Subhanahu wa taala yang berada di atas makhluknya. Kemudian Allah sebutkan ciri yang kedua dari orang-orang yang bertakwa, mereka yang menegakkan salat. Terkhususnya salat-salat yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Disebutkan salat secara spesifik daripada amalan-amalan lahiriah, dikarenakan salat adalah amalan lahiriah yang paling besar. Karena dengannya sebagai pembatas keislaman dengan kekafiran. Sebagaimana sabda beliau dengan jelas, al-ahdu bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Ya, batas perjanjian antara seorang muslim dan orang kafir adalah salat. Maka barang siapa yang meninggalkannya maka dia telah kafir. Dalam sebagian riwayat bahwasanya mereka yang tidak salat yuhsyaruna yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman. Mereka yang tidak sholat di dunianya, mereka akan dibangkitkan nanti di akhirat kelak. Dibangkitkan bersama Qarun, bersama Haman, bersama Fir'aun. Kalau sekiranya makhluk-makhluk Allah, manusia akan dibangkitkan bersama nabi-nabinya. Umat Nabi Nuh akan dibangkitkan bersama Nabi Nuh alaihissalam. Umat Nabi Ibrahim akan dibangkitkan bersama Nabi Ibrahim. Umat Nabi Musa bersama Nabi Musa. Umat Nabi Isa bersama Nabi Isa. Umat Rasulullah SAW bersama Rasulullah SAW. Dan mereka yang tidak sholat dibangkitkan bersama pentolan-pentolan kekafiran Fir'aun dan bala tentaranya. Kemudian ciri yang berikutnya, ciri-ciri orang yang bertakwa yang bisa mengambil pelajaran daripada Al-Quran. Mereka yang bisa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya. Yaitu mereka yang menginfakkan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada mereka. Walaupun berinfak lebih terkhusus pada hal-hal yang sifatnya harta benda, akan tapi yang dikehendaki di sini selain daripada harta benda juga apa yang bisa kita infakkan. Ya. Walaupun lebih spesifik pada harta benda. Ya. Di antara yang perlu diinfakkan, ilmu yang kita miliki. Itu adalah anugerah Allah. Itu adalah rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala, ilmu yang hak. Ini wajib untuk diinfakkan. Kemudian uluran tangan kita, pikiran kita, ide kita, waktu kita juga berhak untuk diinfakkan. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dari apa-apa yang kami rezekikan kepada mereka, yang kami anugerahkan kepada mereka, mereka infakkan. Walaupun yang lebih dikehendaki di sini adalah infak yang lebih spesifik terhadap harta benda. Kemudian walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ini tempat tertinggal.
Ayat yang keempat dan yang kelima. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Ciri yang berikutnya, ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah, yang mereka bisa mengambil pelajaran dan menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, yaitu mereka yang beriman terhadap apa yang diturunkan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang lain, wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmah. Allah telah menurunkan kepadamu wahai Rasulullah al-kitab, maksudnya Al-Qur'an, dan al-hikmah, maksudnya adalah as-sunnah. Jadi seorang yang mengaku bertakwa kepada Allah, seorang yang ingin mendapatkan derajat takwa di sisi Allah, hendaklah dia beriman terhadap apa yang Allah turunkan, baik bentuknya Al-Quran ataukah bentuknya As-Sunnah. Maka orang-orang yang bertakwa itu akan beriman terhadap semua yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apakah yang disebutkan dalam Al-Quran atau yang disebutkan dalam As-Sunnah, semuanya. Tidak memilah-milah. Selama keterangan tersebut benar, sah datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka beriman secara mutlak. Iya. Walaupun sekiranya ada beberapa hal yang tidak sanggup dicerna oleh akal mereka, maka mereka beriman. Amanna kullum min 'indi rabbina. Kami beriman, kami yakini, karena semuanya datang dari sisi Rabb kami, dari sisi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rahimanallahu wa iyyakum. Karena sesungguhnya sering kita dapati sebagian yang Allah butakan mata hatinya itu cenderung akan beriman terhadap perkara-perkara yang sesuai dengan hawa nafsunya, bukan yang sesuai dengan akal mereka. Karena akal yang sehat itu tidak mungkin bertentangan dengan nas keterangan-keterangan yang bersumber daripada Al-Quran dan sunnah yang sahihah, sunnah yang sah datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apapun yang selintas kesannya tidak sesuai dengan akal sehat, maka perlu diketahui sebenarnya ada kesalahpahaman di situ. Ada beberapa perkara yang tidak sanggup dicerna oleh akal mereka. Dan telah sepakat para ahli filsafat bahwasanya akal manusia tidaklah sanggup untuk mencerna semua perkara yang melintas di kepalanya. Artinya mereka yang piawai, benar-benar piawai dalam ilmu filsafat, mereka mengakui keterbatasan akal. Ya.
Dan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman terhadap apa yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka serta-merta beriman terhadap perkara itu semua, apakah perkaranya bisa dicerna oleh akal mereka ataukah belum bisa dicerna oleh akal mereka. Permasalahannya adalah sudah dicerna atau belum dicerna oleh akal mereka. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa poin yang menyebabkan seseorang itu dikatakan tidak beriman terhadap apa yang Allah turunkan. Bisa bentuknya menolak secara keseluruhan. Atau menolak sebagiannya. Atau menyelewengkan maknanya tidak sesuai dengan yang Allah dan Rasulnya inginkan. Iya. Ini sama saja hakikatnya. Iya. Ada sebagian yang menolak sama sekali. Iya. Dan ada sebagian kelompok yang lihai bermain kata-kata. Mereka mengatakan maksudnya bukan seperti itu. Padahal hakikatnya juga sama. Menolak apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulnya. Ya. Agar gampang diterima oleh awam muslimin. Kalau sekiranya mereka gentleman menolak apa yang disebut di dalam Al-Quran dengan terang-terangan, maka orang akan bisa menolak mereka. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran tentang kejadian kisah iblis. Allah menegur iblis, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai?" Wahai iblis, apa yang membuatmu menolak untuk sujud kepada makhluk yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku? Iya. Kalau sekiranya mereka mengatakan ayat ini salah misalnya, ayat ini tidak benar datangnya dari Allah, maka spontan kaum muslimin akan menolak mereka. Tapi sebagian lain yang mereka juga menolak, tapi dengan menyelewengkan maknanya, ini akan lebih halus. Ya. Mereka katakan maksudnya bukan tangan, tapi maksudnya rahmat. Ya. Wahai iblis, kenapa engkau enggan untuk sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan kedua rahmatku? Ini juga akan membingungkan. Kenapa dibatasi rahmat dengan dua saja? Padahal rahmat Allah Subhanahu wa taala sangat luas. Yang jelas-jelas tertolak, Innallaha Subhanahu wa taala khalaqa mi'ata rahmah. Allah Subhanahu wa taala ciptakan 100 rahmat. Jadi ada rahmat yang berupa ciptaan Allah itu 100. Iya. Satu Allah letakkan di dunia dari mulai awal penciptaan sampai hari kiamat dengan segala bentuk kasih sayang. Bahkan kata Rasulullah, seekor kambing mengangkat kakinya ketika anaknya menyusu, karena khawatir akan menginjak anaknya, itu merupakan salah satu bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala yang luas. Dan 99 Allah letakkan di dalam sorga. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka sama saja, apakah bentuk penolakan dengan terang-terangan ataukah bentuk penolakan yang samar-samar. Maka kedua-duanya sama-sama tidak beriman terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulnya. Mereka tidaklah dikatakan beriman
dengan iman yang hakiki. Sampai mereka beriman dengan lafalnya, dan mereka juga beriman dengan makna yang terkandung di dalam Al-Quran tersebut maupun hadis-hadis Rasulullah SAW. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma unzila min qablik." Dan tidak cukup sampai di situ saja. Bahwasanya mereka yang dikatakan beriman tidak cukup beriman terhadap apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya saja, tapi juga beriman terhadap apa yang diturunkan kepada Rasul-Rasul sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hal ini mencakup iman terhadap kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan sebelum kitab Al-Qur'an. Mencakup juga iman terhadap Rasul-Rasul secara terperinci maupun secara global. Mencakup iman terhadap kitab-kitab yang secara terperinci maupun global. Karena hakikatnya kitab yang Allah turunkan kepada umat manusia bukan cuma Taurat, Zabur, dan Injil saja, serta Al-Quran saja. Akan tapi ada yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran dan masih banyak lagi yang tidak disebutkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Sebagaimana Rasul, para Rasul itu hanya sebagian saja yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, dan sebagian lain yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Sungguh lebih banyak lagi yang tidak sempat Allah Subhanahu wa taala sebutkan dan Rasulnya sebutkan. Nah, disinilah salah satu nilai lebih kaum muslimin, yaitu mereka beriman terhadap semua kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari atas langit, dan semua rasul-rasul yang Allah turunkan, yang Allah Subhanahu wa taala utus, tidak membedakan satu sama lainnya. Umat Yahudi hanya beriman kepada nabi-nabi Bani Israel, Nabi Musa, Daud, dan mereka tidak beriman kepada Nabi Isa dan Nabi Muhammad serta Nabi Ismail. Umat Nasrani juga demikian, beriman kepada nabi-nabi Bani Israel tapi tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi umat Islam beriman kepada semua rasul dan beriman terhadap semua kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari atas langit. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salah satu ciri-ciri mereka yang bertakwa Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, wa bil akhirati hum yuqinun. Dan dengan perkara akhirat mereka itu yakin. Jadi tidak ada gunanya mengaku bertakwa kalau sekiranya tidak beriman terhadap perkara akhirat. Jadi bukan orang yang bertakwa, alias bukan orang yang beriman, alias mereka adalah kafir, bukan mukmin, musyrik, mereka kafir tatkala mereka tidak beriman terhadap perkara akhirat. Siapa saja dari kalangan umat beragama maupun tidak beragama, tatkala mereka tidak beriman dengan adanya hari akhirat, maka mereka kafir. Termasuk diantaranya bentuk perwujudan tidak iman terhadap perkara akhirat, yaitu keyakinan reinkarnasi. Tidak ada habis-habisnya. Ini adalah kufur terhadap perkara akhirat. Karena akhirat sejatinya adalah, dikatakan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah,
ismun lima yakunu ba'dal maut. Akhirat itu adalah alam yang akan dihadapi manusia setelah fase kematian. Itu akhirat. Alam yang akan dirasakan oleh manusia setelah fase kematian. Ada beberapa fase daripada kehidupan manusia. Fase alam ruh sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala tiupkan ke dalam janin di dalam rahim ibunya. Itu sudah ada alam ruh. Ruh kita itu Allah telah ciptakan sebelum kita di dalam rahim ibu kita. Sebelum janin berumur 120 hari. Rasulullah SAW bersabda, Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik, tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik, tsumma yursalu ilaihil malak fayunfukhu fir ruh. Bahwasanya masing-masing kalian itu terbentuk, tercipta raganya, jasadnya di rahim ibu kalian itu setelah terjadi fertilisasi, bertemunya sel telur dengan sperma, kemudian terjadi pembelahan sel dan lain sebagainya, itu 40 hari menjadi nutfah. Kemudian 40 hari yang kedua menjadi mudghah. Kemudian 40 hari yang ketiga menjadi alaqah. Kemudian diutuslah malaikat. Kemudian baru ditiupkan ruh ketika itu. Bukan diciptakan ruh, tapi sekedar ditiupkan ruh. Agar ruh tersebut ada pada jasad kita. Ya. Di hakikatnya ruh itu sebelum jasad sudah ada. Kemudian itu fase ruh. Kemudian fase ditiupkannya ruh kita ke dalam jasad. Iya. Di dalam rahim ibu kita. Kemudian dengan fase-fase berikutnya genaplah kita dikeluarkan ke muka bumi ini. Inilah alam dunia yang kita rasakan sekarang. Kemudian fase berikutnya dipisahkan lagi ruh tersebut dari jasad kita. Yang disebutkan oleh manusia kematian. Berpisahnya jasad dengan ruh. Ditariknya ruh dari jasad. Maka cobalah sering-sering perhatikan. Mereka-mereka yang sedang sakratul maut. Sedang sekarat. Detik-detik akhir meninggalkan alam dunia. Cobalah sering-sering perhatikan bagaimana keadaan mereka dan kejadian mereka supaya kita bisa mengambil pelajaran. Supaya tidak merasa akan hidup 1000 tahun lagi. Cobalah posisikan kita, bayangkan kalau kita di posisi mereka. Yang dalam keadaan sekarat dicabut ruhnya. Dikeluarkan ruhnya dari jasadnya. Maka tak kala keluar ruh tersebut dari jasad, kita berpindah ke yang namanya alam akhirat. Alam yang kekal. Alam yang hakiki, yang sesungguhnya. Sementara alam dunia adalah alam fata morgana. Alam yang tempat manusia bersenda gurau saja. Adapun alam yang terjadi setelah dicabutnya ruh dari jasad, itulah adalah alam yang sesungguhnya.
kehidupan yang hakiki adalah kehidupan yang terjadi setelah berpisahnya ruh dari jasad. Ya, yaitu kalau orang kita bilangnya alam baka. Ya, alam baka itu betul adanya. Asalnya alam bako, bahasa Arab itu, cuma diselewengkan jadi bahasa Indonesia alam baka. Padahal asalnya alam bako, kekal, abadi, yang tidak ada habis-habisnya. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang mengaku beriman, mengaku bertakwa kepada Allah, yang mereka bisa menjadikan Al-Quran sebagai suri tauladan dan petunjuk mereka, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman di dalam kehidupannya, adalah mereka yang beriman terhadap perkara-perkara yang akan terjadi setelah kematian. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah rahimanallahu wa iyyakum. Allah sebutkan beriman terhadap perkara kematian, yakin terhadap perkara akhirat. Secara khusus, secara spesifik. Padahal iman terhadap perkara yang gaib itu mencakup semuanya, bukan? Perkara yang gaib itu adalah perkara yang tidak bisa dicerna oleh panca indera. Tidak bisa dilihat oleh kasat mata. Apakah yang berhubungan dengan zatnya Allah dan sifat-sifatnya? Apakah yang berhubungan sekarang dengan surga dan neraka? Apakah yang berhubungan dengan alam jin dan alam malaikat? Ataukah semua perkara yang tidak bisa dicerna oleh panca indera kita? Ya. Walaupun ada perkara gaib yang gaib dikatakan gaib mutlak dan gaib nisbi. Gaib mutlak artinya semua manusia tidak bisa mengetahui tentang hakikat ilmunya. Ya. Sekarang seperti sekarang, tentang si A sekarang dalam keadaan apa di alam kuburnya, ini mutlak. Atau kan nisbi, ya. Nisbi, seorang tetangga tidak tahu apa yang ada, apa yang terjadi di dalam rumah tangga tetangganya. Ini nisbi. Seseorang tahu, sementara orang lain tidak tahu. Nah, dalam perkara gaib mutlak, yang semua orang tidak tahu, itu Allah sebutkan di sini salah satu ciri orang yang bertakwa yang bisa mengambil pelajaran daripada Al-Quran, yang bisa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, mereka yang beriman dan berkeyakinan seutuhnya terhadap perkara akhirat. Padahal tadi Allah sudah sebutkan perkara gaib. Perkara gaib. Perkara gaib itu mencakup tentang Allah, tentang zatnya Allah SWT, tentang surga dan neraka, tentang akhirat, tentang alam kubur dan lain sebagainya. Allah sebutkan secara spesifik. Kenapa? Karena perkara akhirat ini a'zamu ba'itin 'ala ar-raghbati war-rahbati wal 'amal. Iya. Karena perkara akhirat adalah faktor pendorong yang terbesar agar seorang hamba beramal dilandasi dengan rasa penuh pengharapan dan rasa ketakutan. Ini, kalau dia yakin terhadap perkara akhirat, yakin di situ ada surga yang Allah peruntukkan bagi orang-orang yang bertakwa,
yakin di situ ada neraka yang Allah persiapkan bagi mereka-mereka yang berdosa. Allah peruntukkan segala macam kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata kepala dan dipikirkan oleh akal manusia di sorganya. Kemudian azab-azab yang pedih yang tidak sempat terlintas oleh pikiran manusia di dalam neraka bagi mereka-mereka yang berdosa. Tentu perkara ini sebagai pemicu agar manusia mempersiapkan beberapa perkara-perkara untuk menyongsong akhirat. Kalau sekiranya menginginkan kenikmatan di dalam sorga, menginginkan menjalin cinta dengan Allah Subhanahu wa taala, menginginkan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala di sorga, maka hendaklah kita beramal sebagaimana amalan calon-calon penghuni sorga. Dan sebaliknya, tatkala kita tahu betapa menakutkannya dan mengerikannya siksa yang pedih di dalam neraka bagi orang-orang yang berdosa, maka ketika itu pula seorang manusia serta-merta dan segera berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhkan diri dari sebab-sebab yang bisa menjerumuskan seseorang ke dalam neraka, wal'iyadzubillah. Makanya Allah sebutkan secara spesifik, wa bil akhirati hum yuqinun, dan terhadap perkara akhirat mereka yakin. Yakin itu adalah kesempurnaan ilmu yang tidak ada keraguan sedikit pun, yang sebagai konsekuensinya seorang beramal dengan keyakinan tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Dan mereka yang diberikan pensifatan tadi, mereka yang beriman kepada perkara yang gaib, menegakkan sholat, menunaikan zakat, berinfak dengan harta, jiwa dan raganya, waktu dan pikirannya. Kemudian mereka beriman terhadap apa yang Allah turunkan kepada Rasul Muhammad SAW dan apa yang diturunkan kepada Rasul-Rasul sebelumnya. Dan mereka beriman dan yakin terhadap perkara akhirat. Merekalah, Allah sebutkan di sini, merekalah ala hudam mir rabbihim. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Merekalah orang-orang yang berada di atas hidayah dari Rabb-nya, dari Tuhannya yang menciptakannya, yang menguasainya dan mengatur segala urusannya. Dan merekalah orang-orang yang muflihun. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan di sini, ulaika ala hudam mir rabbihim. Merekalah orang-orang yang berada di atas hidayah. Dikatakan oleh Syekh As-Sa'di, ala hudan azimin, di atas hidayah yang sangat mulia dan sangat agung. Karena tidak ada hidayah yang lebih agung dan lebih mulia daripada sifat-sifat yang Allah sebutkan di sini, yang mencakup akidah yang sahihah, keyakinan yang benar yang berlandaskan dengan Al-Quran dan Sunnah, dan terhadap amal-amal yang lurus. Karena hakikatnya hidayah itu iman dan amal. Hakikatnya hidayah adalah iman dan amal. Iman beserta amal. Ini hakikat hidayah. Di sini inti-inti keimanan telah Allah sebutkan dan inti-inti amal telah Allah sebutkan sebagai wakil daripada pensifatan orang-orang yang bertakwa yang mereka di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada
pelajaran yang berharga dari sisi kaidah bahasa Arab. Kenapa Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwasanya orang-orang yang mendapat hidayah itu Allah sebutkan ulaika ala hudan min rabbihim. Mereka lah orang-orang yang berada di atas hidayah. Kenapa Allah sebutkan berada di atas? Apa rahasianya Allah sebutkan berada di atas? Sementara orang-orang yang tersesat itu Allah sebutkan di dalam. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, wa inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalin mubin. Sesungguhnya kami ataukah kalian yang berada di atas hidayah ataukah berada di dalam kesesatan yang nyata? Di sini Allah sebutkan mereka yang berada di atas hidayah itu, mereka yang mendapat hidayah itu di atas hidayah. Di atas, katanya Allah. Allah itu artinya di atas dalam bahasa Arab. Sementara mereka yang tersesat itu fi, artinya di dalam kesesatan. Apa rahasianya di atas dan apa rahasianya di dalam? Dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullah taala, li'anna sahibal huda musta'lin bil huda murtafi'un bihi wa sahibud dhalal munghamisun fihi muhtaqar. Karena ada hubungannya secara maknanya. Karena orang-orang yang mendapatkan hidayah dari sisi Allah, dia musta'lin bil huda, murtafi'un bihi, terhormat, sehingga dia berada di atas. Orang yang terhormat cenderung berada di atas. Maka Allah sebutkan rahasianya di atas hidayah, terhormat dia. Sementara orang-orang yang tersesat itu cenderung tenggelam, cenderung berada di bawah dan terhina, sehingga dikatakan fi, tenggelam dengan hawa nafsunya. Sementara orang-orang yang mendapat hidayah berada di atas hidayah Allah SWT, terhormat. Terhormat dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala dengan akal sehatnya. Hadirin yang dimuliakan Allah dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala rahimanallah wa iyyakum. Kemudian Allah berfirman, wa ulaika humul muflihun. Dan merekalah sesungguhnya orang-orang yang mendapatkan kesuksesan, yang mereka berbahagia, yang sesungguhnya mereka mendapatkan anugerah segala macam bentuk kebaikan dan keselamatan daripada hal-hal yang menakutkan. Wa ulaika humul muflihun. Allah batasi, seakan-akan tidak ada orang yang selamat kecuali mereka. Seakan-akan tidak ada orang yang berbahagia kecuali mereka. Seakan-akan tidak ada orang yang sukses kecuali mereka. Betul. Betul adanya. Memang tidak ada orang yang sukses kecuali orang-orang yang bertakwa. Tidak ada yang selamat dengan benar-benar selamat kecuali mereka yang bertakwa. Dan tidak ada yang betul-betul bahagia kecuali mereka-mereka yang bertakwa. Selain itu sebenarnya mereka memiliki, kalau sekiranya mereka mengaku bahagia, berarti kebahagiaan yang semu. Kalau mereka mengaku selamat, berarti keselamatan yang semu. Kalau mereka mengaku mereka sukses, berarti kesuksesan yang semu. Karena hakikat kesuksesan, hakikat kebahagiaan, hakikat keselamatan adalah mereka-mereka yang mendapatkan anugerah ketakwaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin seorang akan sukses, tidak mungkin seorang akan bahagia, tidak mungkin seorang akan selamat kecuali dengan menjalani jalan-jalan orang-orang yang bertakwa. Maka selain daripada jalan-jalan ketakwaan, maka pasti menjerumuskan kepada jalan-jalan kesengsaraan, jalan-jalan kerugian,
dan jalan-jalan kebinasaan. Ya. Maka di sini Allah sebutkan sifat-sifat kaum mukminin dengan sesungguhnya. Kemudian setelah ini Allah sebutkan sifat-sifat orang-orang yang merugi, orang-orang yang celaka. Iya. Dan kebetulan pada pertemuan yang lalu sempat terloncat. Ya. Jadi ayat yang keempat dan kelima sempat terlewatkan. Sementara kita langsung kemarin pada pertemuan terakhir langsung membahas sifat-sifat orang-orang kafir pada ayat yang ke-6 dan ke-7. Iya. Yaitu sifat-sifat mereka-mereka yang kafir. Di situ disebutkan di ayat yang ke-6 tentang orang-orang kafir. Itu yang mereka yang Allah kunci mata hatinya, Allah tutup mata hatinya. Ya. Mereka yang percuma saja. Kata Allah SWT, "A'andartum am lam tunzirhum la yu'minun." Apakah engkau berikan peringatan kepada mereka? Ataukah tidak engkau berikan peringatan kepada mereka? Mereka tidak akan beriman. Khatamallahu ala qulubihim. Allah telah tutup mati hati-hati mereka. Allah telah tutup pendengaran mereka. Allah telah tutup penglihatan mereka dengan penutup, sehingga mana mungkin mereka akan beriman. Jalan-jalan keimanan tertutup semua. Akal mereka tertutup melalui hati mereka. Tidak punya hati nurani. Kemudian pendengaran mereka tertutup, penglihatan mereka tertutup. Tidak mungkin akan sampai hidayah kepada mereka. Walahum azabun azim, dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Ini ciri-ciri orang kafir. Ini ciri-ciri orang yang kafir. Dan mereka relatif jelas. Mukmin jelas, kafir jelas. Sehingga orang kafir Allah sebutkan ringkas saja. Orang kafir percuma saja engkau berikan peringatan kepada mereka, ataukah tidak berikan peringatan, mereka tetap tidak akan beriman. Kafir jelas, mengaku jelas, kami tidak beriman terhadap Rasulullah. Kami tidak beriman terhadap Al-Quran. Jelas mereka. Gentleman. Ya. Tapi ada kelompok yang tidak jelas. Banci. Tidak jelas. Apakah mereka kafir? Apakah mereka muslim? Berusaha untuk tengah-tengah. Antara kafir dan antara muslim. Mereka lah orang-orang munafik. Mereka lah orang-orang munafik yang hakikatnya nanti di akhirat mereka lebih jelek daripada orang-orang kafir. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, "Fid-darki asfali minan nar." Mereka telah Allah persiapkan di neraka jahanam yang paling bawah. Ini orang-orang munafikin yang selintas mengaku Islam, kadang-kadang mengaku Islam, tapi pikirannya lebih jelek daripada pikiran orang-orang yang jelas-jelas kafir. Ya, mengaku Islam, tapi hakikatnya lebih busuk daripada orang-orang kafir. Ya, melakukan kamuflase. Ya, selintas di suatu tempat mereka mengaku Islam, selintas di tempat yang lain mereka bersama-sama orang kafir memadu kasih dengan orang-orang kafir. Ya. Tapi dengkinya terhadap orang-orang mukmin sudah kelihatan. Kecenderungan orang-orang munafikin ini. Kecenderungan orang-orang munafikin ini akan muncul itu apabila kaum muslimin itu mayoritas. Kalau seperti di Indonesia mayoritas kaum muslimin ini.
maka peluang menjadi munafik itu semakin besar. Kalau sekiranya mereka minoritas, kalau sekiranya kaum muslimin minoritas, maka nggak ada keperluan untuk berlaku nifak, untuk berlaku munafik. Kecenderungannya ketika kaum muslimin itu mayoritas. Makanya ketika di Mekah nggak ada orang-orang munafik. Karena tidak menguntungkan mengaku Islam ketika itu di Mekah. Karena mayoritas orang-orang kafir. Tapi ketika di Madinah, ketika mayoritas penduduknya Islam, maka ada keuntungan orang-orang mengaku Muslim, padahal mereka munafik. Ya. Nah, demikian juga di kondisi negara kita, ada keuntungan mengaku Islam karena mayoritas. Ya, karena mayoritas. Maka tentu lebih banyak lagi munafik di sekitar kita sekarang ini yang harus kita waspadai. Dan merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah Subhanahu wa taala perinci dengan serinci-rincinya sifat-sifat orang munafikin supaya kaum mukminin itu tidak tertipu. Mereka mengajak, oh ini jalan keselamatan, oh inilah jalan kebaikan. Inilah yang paling benar di sisi Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka menjerumuskan kita sejadi-jadinya ke lembah kemunafikan. Na'udzubillah. Ya. Di sini Allah sebutkan ya, yang paling jelas hakikatnya mereka itu yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Mereka berucap dengan lisannya kami beriman kepada Allah dan hari akhirat, tapi hakikatnya mereka tidak beriman. Allah dustakan. Wa ma hum bimumin. Mereka tidak beriman. Karena iman yang hakiki itu adalah keserasian antara apa yang dia yakini dengan hatinya dan apa yang dia ucapkan dengan lisannya. Nah, Allah perintahkan kaum mukminin di dalam Al-Quran, misalnya, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanya Islam. Orang-orang mukmin dia akan mengatakan agama di sisi Allah hanya Islam. Itu sesuai dengan hati mereka. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari Islam sebagai agama, Allah tidak akan terima. Dan mereka di akhirat menjadi orang-orang yang merugi. Orang-orang yang mukmin akan mengatakan demikian. Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima Allah. Dan dia di akhirat menjadi orang-orang yang merugi. Itu dengan hati dan lisannya dia akan berucap seperti itu. Tapi orang munafik, dia akan mengucapkan seperti itu, tapi keyakinannya lain. Kalau sekiranya ada orang yang mengaku Islam, kemudian dia berkeyakinan bahwasanya ternyata di situ ada yang selain Islam, tetap Allah terima. Bahwasanya ada yang selain Islam, tetap Allah rahmati. Allah persiapkan juga surga baginya. Ini bukan munafik, ini kafir sharih. Kafir yang jelas. Ya. Kafir yang jelas. Karena mendustakan Al-Quran. Ya. Munafik itu cenderung dia akan bermain dengan lisan dan keyakinannya. Allah sebutkan fi qulubihim marad, di hati mereka ada penyakit, yaitu tentu dengan kemunafikan, dengan keraguan dan segenap syubhat. Ya. Segenap syubhat. Dan ini sudah kita bahas juga pada pertemuan yang lalu.
Dan tidak sampai di sini saja. Fazadahumullahu maradha. Dan Allah tambah penyakit-penyakit tersebut. Jadi ini salah satu hikmahnya. Bahwasanya suatu dosa akan menimbulkan dosa-dosa yang lain. Sebaliknya, suatu ketaatan akan menimbulkan ketaatan yang lain. Ini peringatan bagi kita untuk segera mencabut daripada suatu kesalahan dan kemaksiatan. Karena Allah berfirman dalam ayat yang lain, "Falamma zaghu azaghallahu qulubahum." Dan terkala hati mereka sudah menyeleweng, Allah semakin selewengkan. Artinya, itu dimulai dari dalam diri kita. Di sini Allah sebutkan, wa ammal ladzina fi qulubihim marad fazadatum rijsan ila rijsihim. Adapun mereka yang di hatinya ada penyakit, maka Allah tambah kenajisan di atas kenajisan. Allah tambah penyakit di atas penyakit yang sebelumnya. Allah tambah kufur di atas kekufuran yang berikutnya. Sebagaimana Allah akan menambah keimanan di atas keimanan yang sebelumnya. Sebagaimana Allah akan menambah ketaatan di atas ketaatan yang berikutnya. Allah akan menambah hidayah di atas hidayah. Allah berfirman, "Wa yazidullahu alladziina tadaw hudan." Allah akan menambah hidayah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Artinya hidayah, orang-orang yang mendapat hidayah akan Allah tambah terus hidayah-hidayah. Ada pertanyaan? Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ayat mulai insyaallah kita mulai ayat yang ke-11. Ada pertanyaan?